Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wa sallallahu ala sayyidin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bacaan buku yang sebelumnya tentang 38 sahabat yang dijamin masuk surga. Episode kali ini, di video ini akan menyampaikan tentang Sa'ad bin Abi Al-Waqqas radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah beliau? Apakah sepak terjangnya seperti apa? Kita bacakan, mudah-mudahan bisa menambah sebuah pengalaman menarik tentang baca-membaca, yang insya Allah mudah-mudahan bacaan tersebut bisa memberikan sebuah semangat kita untuk salah satunya bisa mengambil ikhtibar, mengambil pelajaran, mengambil hal-hal yang positif dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Bismillahirrahmanirrahim. Nama panggilannya adalah Abu Ishaq. Nama lengkapnya Sa'ad bin Malik. Kabilahnya Bani Zuhrah. Nama ayahnya Abu Waqqas Malik bin Uhaib bin Abdul Manab. Nama ibunya Hamnah binti Sufyan bin Umayyah bin Abdul Manab. Tanggal dan atau tahun keislaman, masuk Islam pada usia 17 tahun. Nama anak, putra Amir bin Sya'ad, Umar bin Sya'ad, Muhammad bin Sya'ad, Mushab bin Sya'ad, Ibrahim bin Sya'ad. Putrinya adalah Aisyah binti Sya'ad. Prestasi dan kedudukan. Termasuk, yang pertama adalah termasuk as-sabiqunal awalun. Yang kedua termasuk salah satu dari 6 sahabat anggota Majelis Syura. Yang ketiga, orang pertama yang membidikan anak panah di jalan Allah. Yang keempat, pemanah yang sangat mahir dan terkenal di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, Sa'ad bin Abi Waqqas ikut dalam perang bersama Rasulullah SAW. Di antaranya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hudaybiyah, hadir pada Bai'at Ridwan, perang Khaybar, serta Fatu Mekah. 6. Ditunjuk sebagai gubernur kesaksian pada tahun 637 sampai 634 Masehi, dan Gubernur Busyra 638 sampai 644 Masehi sampai 645 sampai 646. Tempat dan tanggal wafatnya Al-Aqiq tahun 55 Hijriah, usia 80 tahun. Makamnya kompleks pemakaman Baqi di dekat Masjid An-Nabawi Madinah. Sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama yang membidikan anak panah di jalan Allah. Nabi Muhammad SAW mendoakannya, "Ya Allah, tolong penuhilah permohonan Sa'ad." Lalu beliau bersabda kepadanya, "Bidiklah ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Di dalam sirah Sa'ad bin Abi Waqqas terdapat beberapa momen yang menyenangkan, yang menunjukkan adanya pertolongan yang khusus diberikan Allah Ta'ala kepadanya, dan yang menunjukkan kemuliaan-kemuliaan yang terhimpun dalam pribadinya, dan yang melahirkan seorang tokoh langka yang menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tetap menjadi tokoh kemuliaan bahkan hingga akhir napas. Hidupnya penuh dengan warna kebajikan dan hal-hal yang positif. Jarir bin Abdullah mensifati Sa'ad bin Abi Waqqas dengan sangat bagus, tepat dan baik. Di depan Umar bin Al-Khattab, ia mengatakan tentang kemampuan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah manusia yang sangat mulia kemampuannya dan sangat pendek usianya. Di mata kaum muslimin, ia laksana seorang ibu yang menyenangkan dan penuh kasih sayang. Ia sangat keras jika sedang serius dan merupakan orang Quraisy yang sangat disayangi orang lain. Sa'ad bin Abi Waqqas merasa bahagia karena telah masuk Islam. Ia juga merasa senang karena sudah beriman. Ibundanya Hamnah binti Sufyan bin Umayyah bin Abdul Manab yang mengetahui anaknya ini masuk Islam marah besar. Ia bersumpah dengan sumpah yang sangat keras bahwa ia tidak akan makan atau minum atau berteduh di naungan sebelum saat menarik imannya kepada Muhammad SAW. Tetapi di sini sang pasukan berkuda yang sangat pemberani ini tidak mau melarutkan oleh perasaannya. Ia selamanya tidak akan memenuhi bisikan-bisikan emosi. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla jauh lebih kuat daripada emosi atau perasaan sepanjang hal itu demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kisah keberuntungan Sa'ad bin Abi Waqqas rahimahumullah radhiyallahu anhu masuk Islam dan kemarahan ibunya diceritakan sendiri oleh berikut. "Aku adalah orang yang berbakti kepada ibuku. Mendengar aku masuk Islam, ibuku berkata, 'Wahai Sa'ad, agama apa yang kamu bicarakan itu? Tinggalkan agamamu atau engkau mogok makan dan minum sampai mati.' Ia mencercaku habis-habisan sampai-sampai
aku dianggap anak yang tega membunuh ibunya sendiri. Aku berkata, jangan lakukan itu, wahai ibu. Aku tidak akan meninggalkan agamaku ini karena hal itu. Selama sehari selama malam ibuku tidak mau makan dan tidak mau minum. Keesokan harinya, kondisi ibuku sangat payah. Dan pada hari berikutnya, ia masih tidak mau makan dan tidak mau minum. Sehingga kondisinya semakin payah. Melihat hal itu, aku berkata, wahai ibu, demi Allah, kamu harus tahu, jika kamu punya 100 nyawa, lalu aku akan keluar satu persatu, aku tetap tidak akan meninggalkan agama ini karena hal itu. Mau makan atau tidak itu terserah kamu. Mengetahui kegigihan tekadku ditambah dengan kondisi fisiknya yang semakin lemah, akhirnya ia mau makan. Lalu turunlah ayat ini, dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 8. Jadi keluarnya ayat ini mungkin atas sejarah atau cerita daripada Sa'ad bin Abu Waqqas. Prestasi gemilang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tumbuh di kalangan para pecinta kuda yang suka berlatih teknik-teknik perang. Ia juga rajin berlatih memanah sehingga ia menjadi seorang pemanah yang sangat mahir dan terkenal di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abu Waqqas juga terus berjalan di rel perjuangan. Ia ikut hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Di sana ia mendapatkan kedudukan yang terhormat. Ia mulai bergabung dengan pasukan berkuda dalam madrasah Nabi. Ia ikut dalam beberapa ekspedisi sebelum Perang Badar. Ia tergabung dalam pasukan ekspedisi Ubaidah bin Al-Haris yang diutus oleh Rasulullah SAW ke sebuah tempat bernama Rabigh. Pada suatu itu ia diberi tugas melindungi kaum muslimin dengan anak panahnya, dan itulah perangnya yang pertama membela Islam. Ia adalah orang pertama yang mendirikan anak panah di jalan Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas juga ikut bergabung dalam ekspedisi Nahlah yang dipimpin oleh seorang sahabat senior bernama Abdullah bin Jahsy. Beberapa keberanian-keberanian yang ada dalam diri Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama adalah ikut dalam perang Badar dan ia mendapatkan ujian yang baik. Pada perang Badar, Sa'ad bin Abi Waqqas berperang dengan pedangnya. Ia bertempur di medan perang dengan pasukan berkuda yang sangat pemberani, dan selesai berperang ia berhasil membawa 2 orang tawanan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, aku, Sa'ad dan Ammar ikut dalam perang Badar untuk mendapatkan harta ghanimah. Lalu muncul Sa'ad dengan membawa 2 orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa-apa. Satu hal yang patut diingat dari riwayat dari Ibnu Al-Hanafiyah bahwa pada perang Badar, Nabi Muhammad SAW memberikan pedang milik Al-Ash bin Sa'id kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada perang Badar, Sa'ad bin Abi Waqqas sangat tepat dalam memberikan anak panah. Ia berhasil melumpuhkan banyak pasukan inti musuh. Tetapi bagaimana tentang keputusannya? Ia bercerita, pada perang Badar, aku memanah Suhail bin Amr yang belakangan masuk Islam dan berhasil membuat tulang pahanya patah sehingga mengeluarkan darah. Aku mengikuti bekas darah yang tercari sampai aku mendapatinya. Sudah ditangkap oleh Malik bin Laksyam. Kami mengadukan masalah kepada Rasulullah SAW dan beliau memutuskan lawan itu menjadi milik kami berdua. Selain ikut dalam perang Badar, Sa'ad bin Abi Waqqas juga ikut dalam perang Uhud. Pada saat pasukan kaum muslimin terdesak dan terpencar, ia tetap setia menemani Rasulullah SAW. Ia juga ikut dalam perang Khandaq dan perang Hudaybiyah. Dan ia juga ikut berbaiat di bawah pohon. Allah Ta'ala meridhoinya dan orang-orang mukmin yang berbaiat di bawah pohon itu. Semoga Allah memberikan balasan pahala serta kemuliaan kepada mereka. Sa'ad bin Abi Waqqas juga ikut terlibat dalam perang Khaybar dan hadir dalam peristiwa penaklukan kota Makkah. Dan pada saat itu dia tergabung di bawah satu di antara 3 bendera kaum muhajirin. Ia ikut dalam semua peristiwa perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia termasuk dalam jajaran pasukan pemanah yang tangguh, cermat dan piawai, sehingga ia mendapatkan sebutan sang pasukan berkuda Islam. Diriwayatkan oleh Sa'ad pada perang Badar, malaikat yang mulia membantunya. Katanya, pada saat perang Badar aku melihat diriku membidikkan anak panah. Aku dibantu oleh seseorang yang berkulit putih dan berwajah tampan yang tidak aku kenal. Sehingga setelah itu aku yakin orang tersebut adalah malaikat. Sa'ad bin Abi Waqqas melihat 2 malaikat di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari berikut. Sanadnya ia bercerita, pada perang Uhud aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama beliau ada 2 orang yang gigih
bertempur membela beliau. Mereka mengenakan pakaian berwarna putih. Sebelum dan sudah perang, aku tidak pernah melihat mereka. Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki kapasitas sebagai seorang pemimpin dan panglima perang. Memiliki kompetensi yang luar biasa, memiliki sifat-sifat yang mulia, fasih lisannya, dan tangguh fisiknya. Ia tumbuh di madrasah nubuwah dan menjadi orang yang unggul dalam hal keutamaan dan di bidang ketangkasan naik kuda. Ia menempati peringkat pertama. Ibnu Katsir rahimahumullah mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang pasukan berkuda yang pemberani dari jajaran tokoh pemuka sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ia juga sangat dihormati dan dihargai. Demikian pula pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Karena itulah Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki jejak-jejak peninggalan yang sangat cemerlang dan cukup menonjol dalam dunia penaklukan Islam. Di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersama Utsman, ia berangkat perang ke Balqa dan Syam. Salah satu pesan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Sa'ad, kamu jangan tertipu dari Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, karena kamu adalah paman sekaligus sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan, tetapi Dia menghapus keburukan dengan kebajikan. Antara Allah Azza wa Jalla dengan siapapun tidak ada hubungan nasab kecuali dengan mentaatinya. Di depan Allah, manusia baik yang mulia maupun yang rendah itu sama. Allah adalah Rabb mereka dan mereka adalah hamba-hambanya. Mereka berbeda dari segi keselamatan dan mereka mendapatkan balasan Allah dengan taat." Perhatikan apa yang kamu lihat pada Rasulullah SAW semenjak beliau diutus hingga beliau meninggalkan kita. Tekuni hal itu karena itu adalah perintah. Camkanlah pesanku ini. Jika kamu meninggalkan dan tidak menyukai perintah itu, niscaya amalmu akan batal dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kemuliaan dan cahaya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Seperti yang kita tahu, Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi orang terdepan dalam peristiwa penaklukan Irak. Ia diberi kekuasaan oleh Umar bin Khattab untuk memerangi pasukan Persia dan menaklukkan Madain Kisra. Ia adalah sang panglima perang Qadisiyah. Dan kita tahu bahwa Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang mendirikan kota Kufah. Ia mensterilkan kota ini dari orang-orang non-Arab. Kota ini dikuasakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas oleh Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan. Ia adalah seorang pemimpin yang berwibawa dan budiman. Karena Allah memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan menghinakan orang-orang musyrikin dan seluruh tahapan kehidupan mereka. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu di antara sahabat-sahabat terkemuka yang terkenal dalam ilmu fikih dan seorang yang menguasai pengetahuan Islam. Bahkan ia adalah seorang sahabat, seorang ulama yang terkemuka dari generasi sahabat yang menjaga dan hafal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia meriwayatkan dari Rasulullah SAW sebanyak 270 hadis. 37 diantaranya terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan 15 diantaranya disepakati oleh Al-Bukhari Muslim. Secara tunggal masing-masing Al-Bukhari meriwayatkan 5 hadis dan Muslim meriwayatkan sebanyak 18 hadis. Hadis-hadis Sa'ad bin Abi Waqqas tersebar di beberapa kitab soleh, kitab sahih, kitab-kitab musnad dan kitab-kitab sunan. Banyak ulama besar dan generasi sahabat yang meriwayatkan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Aisyah binti Abu Bakar. Semoga keridhaan Allah senantiasa dilimpahkan kepada mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan diantaranya adalah diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata pada suatu malam Rasulullah SAW tiba-tiba terjaga dari tidur, kemudian bersabda, "Malam itu ada seorang yang saleh yang menjagaku." Aisyah berkata, "Kami mendengar suara pedang." Beliau bertanya itu. Tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas muncul dan berkata, "Aku yang akan menjaga engkau wahai Rasulullah." Beliau lalu tidur pula sehingga aku mendengar suara dengkurnya. Rasulullah SAW memberi kesaksian bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas akan masuk surga di depan sahabat-sahabat beliau yang mulia. Beliau bersabda kepada mereka, "Dari pintu ini akan masuk kepada kalian salah seorang penghuni surga. Dari pintu ini akan masuk kepada kalian salah seorang penghuni surga. Dan dari pintu ini akan masuk kepada kalian salah seorang penghuni surga." Lalu muncullah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas wafat pada tahun 55 Hijriah di Al-Aqiq, sebuah daerah di luar Madinah. Jenazahnya diusung oleh beberapa orang Madinah. Marwah ikut mensalatinya, demikian pula dengan Ummul Mukminin yang masih ada waktu itu. Di pemakaman Baqi,
Jahat sang pasuk jasad sang pasukan berkuda Islam bernama Sa'ad bin Abi Waqqas dimakamkan. Setelah itu ia berusia lebih dari 80 tahun. Ali Al-Madini rahimahumullah mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga yang terakhir wafat. Yang lain mengatakan kaum muhajirin yang paling akhir wafat adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga Allah meridhai mereka. Semoga Allah Ta'ala berkenan meridhai Sa'ad bin Abi Waqqas, menjadikan kita bersama orang-orang yang bahagia, yang memahami peristiwa-peristiwa yang mendalam, mengambil ibrah lalu menjadikannya sebagai pelajaran dan nasihat. Seorang yang pintar seharusnya mencontoh dan mengikuti jejak langkah para pahlawan di berbagai medan perang. Jadi insyaallah mudah-mudahan salah satu sahabat Sa'ad bin Waqqas ini adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang mudah-mudahan bisa memberikan sebuah pelajaran atau ibroh. Jadi insya Allah mudah-mudahan banyak hal yang mungkin didapatkan, nanti buku-buku yang lainnya akan disampaikan atau cerita atau biografi-biografi lainnya akan disampaikan di video-video selanjutnya. Benar daripada Allah Subhanahu wa taala, salahnya saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.